sebentar lagi ibadah online kita akan segera dimulai. Mari kita sama-sama siapkan hati kita dan ikuti ibadah online ini dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di M2 Sunday Service dan follow Instagram kita dengan username M2 Sunday Service karena akan ada kuis Alkitab dan renungan-renungan yang menarik. See you and God bless you. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Kita bersyukur karena kita masih bisa mengikuti ibadah online minggu ini. Untuk itu mari kita sama-sama satukan hati kita tundukkan kepala, mari kita saat teduh sejenak. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan penyedialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Teman-teman, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama, Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam walau badai menerbang dalam hidupku ini, namamu sepenuh Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Kita ulangi sekali lagi dengan lebih semangat. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalam walau badai menerjang di dalam hidupku ini, namamu sepenuh Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang salah. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap hati kami, agar firman yang disampaikan dapat kami ingat dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dipanjangkan lagi dengan sungguh-sungguh dengan apa tersebut.
Selamat pagi semuanya. Semoga saudara tetap dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk hari yang indah yang Tuhan perkenankan kepada kami, untuk kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Demikian saya membacakannya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara, apa yang terpenting di dalam hidup saudara hari ini? Apakah uang dan kekayaan, atau kesuksesan, atau popularitas, kuasa, atau apa? COVID-19 memberi pelajaran yang sangat berarti bagi semua orang. Ternyata uang dan kekayaan, kuasa dan kedudukan, popularitas tidak menjadi berarti ketika seseorang terinfeksi virus COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan lebih penting dari semua hal yang saya sebutkan di atas tadi. Untuk menghindari COVID-19, orang melupakan semua kesenangannya dengan mengurung diri, hanya tinggal di rumah saja. Untuk memperkuat stamina, orang mengkonsumsi berbagai macam vitamin dan makanan-makanan bergizi, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Semuanya itu memang perlu. Latihan badani fisik itu memang perlu dan berguna. Dan sangat baik supaya saudara tetap sehat. Tetapi semuanya itu sifatnya hanya sementara saja. Hanya untuk hidup sekarang ini, di bumi ini saja. Tetapi firman Allah berbicara latihan ibadah sangat baik untuk pertumbuhan dan kesehatan rohani kita. Dan juga berguna bukan hanya untuk hidup kita hari ini dan di sini. Tetapi untuk kehidupan kekal di sorga. Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita, latihlah dirimu beribadah. Latihlah. Ini satu kata kerja perintah aktif. Diambil dari bahasa Yunani gymnasia. Artinya satu latihan, dan kata ini biasa dipakai oleh seorang atlet. Di mana seorang atlet kalau latihan memang sangat disiplin. Baik disiplin waktu, disiplin latihan, disiplin juga di dalam makanan, bahkan disiplin juga di dalam istirahat. Ibadah di sini tidak sama dengan kebaktian, tapi dari kata ipsebia artinya kesalehan. Hidup yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara supaya dapat memiliki hidup yang saleh, hidup yang berkenan kepada Allah? Bagaimana saudara dapat sehat rohaninya? Yang pertama dikatakan, disiplinkan dirimu membaca firman Allah. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, di dalam ayat yang kelima dari 1 Timotius 4 tadi, dikatakan bahwa semuanya itu termasuk kita dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Jadi firman Allah
itu adalah makanan rohani bagi kita. Matius 4 ayat 4 mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah itu memberi saudara kehidupan. Firman Allah berkuasa dan memulihkan kehidupan kita semuanya. Karena itu, kesetiaan saudara di dalam membaca firman Tuhan akan membuat saudara bertumbuh di dalam iman. Kesetiaan saudara di dalam membaca firman Tuhan akan menjauhkan saudara dari pikiran negatif, dari ketamakan, dari ketidakjujuran, dan dari segala perbuatan jahat lainnya. Karena itu, firman Allah akan membuat saudara sehat secara rohani. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat sehat secara rohani? Disiplinkan dirimu berdoa. Disiplinkan dirimu berdoa. Bapak Gereja Martin Luther mengatakan, doa adalah napas hidup orang percaya. Sebagaimana tubuh kita memerlukan oksigen supaya dapat bernapas dan hidup, demikian juga roh kita, jiwa kita memerlukan doa. Tubuh tanpa oksigen maka akan mati. Orang yang mati harus dikubur atau dibakar supaya jangan menimbulkan bau dan menjadi sumber penyakit bagi orang yang ada di sekitarnya. Orang Kristen yang tidak berdoa akan menjadi sumber penyakit bagi orang yang ada di sekitar. Akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena rohnya sudah mati. Itu sebabnya kalau kita lihat ada orang Kristen tetapi kehidupannya, sifatnya, karakternya, perbuatannya sangat jauh dari Tuhan Allah. Dan seringkali menjadi sumber dosa bagi orang yang tidak percaya. Karena itu firman Allah katakan, teruslah berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Ketika Rasul Paulus dan Silas dipenjara di kota Filipi karena dianggap sebagai pembuat keonaran, padahal mereka tidak melakukan hal yang jahat. Mereka hanya melakukan hal yang baik dan memberitakan Injil. Mereka ditangkap, mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka disiksa, mereka dibelenggu dengan rantai. Apa yang mereka bisa lakukan? Tidak ada. Kecuali berdoa dan berdoa sambil memuji Allah dengan segenap hati mereka. Apa yang terjadi ketika mereka berdoa? Dikatakan oleh firman Allah, terjadi gempa yang begitu dahsyat dan tembok-tembok penjara menjadi runtuh dan pintu penjara terbuka, bahkan rantai yang membelenggu mereka terputus. Dan kepala penjaga penjara yang seharusnya mati bunuh diri karena takut kehilangan pekerjaannya, tetapi dia diselamatkan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kuasa doa dapat memutuskan rantai kejahatan. Kuasa doa dapat membebaskan saudara dari belenggu dosa. Dan saudara memperoleh hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena itu firman Allah katakan, teruslah disiplinkan dirimu untuk berdoa. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat sehat secara rohani dan memiliki hidup yang saleh? Disiplinkan dirimu bersekutu. Nah, ini yang dimasukkan termasuklah kebaktian ibadah. Bersekutu adalah kehendak Tuhan dan menjadi sarana untuk pertumbuhan iman kita. Sejak awal
Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Kejadian 2 ayat 18 katakan, tidak baik jika manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan memberikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sedikitnya ada 3 hal kenapa manusia membentuk sebuah persekutuan atau komunitas. Yang pertama yaitu demi keamanan dirinya sendiri. Yang kedua demi identitas diri, manusia memerlukan identitas. Dan yang ketiga adalah kebutuhan emosionalnya. Di tengah persekutuan ada berbagai macam perbedaan. Baik latar belakangnya, baik kelas sosialnya, bahkan sifat dan karakternya juga berbeda. Dan tidak dapat kita pungkiri, benar bahwa menerima orang lain lengkap dengan kekurangan dan kelebihannya tidaklah mudah. Ketika kita hidup bersekutu dengan orang lain dengan berbagai macam sifat latar belakang yang berbeda, tidak mudah menerima mereka. Tetapi iman dan kesalehan dapat terbentuk ketika kita terus berusaha untuk merendahkan diri kita, menerima orang lain apa adanya, memiliki kepedulian terhadap orang lain, saling mendoakan di tengah persekutuan, saling melayani, saling menolong, saling menopang, dan juga melakukan berbagai kebaikan dan aksi sosial. Hal ini akan memberi dampak positif bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri juga. Karena itu teruslah melakukan kebaikan demi kebaikan di tengah persekutuan yang saudara ikuti dimanapun berada. Kebaikan yang saudara lakukan akan menyertai kehidupan saudara sampai kepada kekekalan. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Tetap sehat di dalam jasmani, terlebih di dalam rohani kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Teman-teman, hanya Tuhanlah yang rela berkorban dan mati di kayu salib untuk menebus dosa semua anak. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh karena salibmu. Kau berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan, memulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita boleh mengikuti ibadah online yang kelima, Methodist to Sunday Service. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah memuji Tuhan. Kami tetap mengingatkan di dalam ibadah, marilah kita memberikan ibadah kita yang terbaik untuk Tuhan. Ikutilah ibadah dengan sikap hormat dari awal sampai pada akhirnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Theodora Tambun yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dasar firman Tuhan pada hari ini dari 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Inggris, The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati kehidupan kamu sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.